Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbi akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa blighil mukhtar anna min salatin wa salami. Amin. Amma ba'du, anakku sekalian, santriwan dan santriwati, jamaah salat subuh, kaum muslimin muslimat, seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Asy'ari dan wali santri di mana saja berada yang bisa mengikuti pengajian pada saat ini, rahimakumullah wa hafizakumullah wa matta'akumullah tula hayatikum. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari segala macam bahaya dan bencana, musibah yang menimpa alam ini. Diberi kehidupan yang lebih baik. Ditingkatkan ketakwaan dan dikokohkan Islam dan iman kita kepada Allah. Diberi kehidupan yang lebih baik, dilancarkan usaha dan rezekinya yang halal dan barokah. Amin. Anakku sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bersama. Dengan mengucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat yang begitu banyak, sangat banyak, tidak terhitung banyaknya dan tidak mampu untuk mensyukurinya. Utamanya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk menambah pengabdian kita kepada Allah dan bertobat. Tamanya pada saat ini kita bisa mengikuti kegiatan ta'lim wa ta'allum di pondok ini dan mengikuti kegiatan ar-riyadhah wal mujahadah bidawami dzikrillah selama 40 hari. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, lanjutkan pengajian di dalam masalah cabangnya iman. Wasu'batus samina wal arba'un. Masyaallah. Hari
Wasyubatu tasi'ah wal arba'un ta'atu ulil amri fi amrihim al-wadih al-jari ala qawaidis syar'i wa nahyihim. Rancan iman, cabangnya iman yang nomor 49 adalah mentaati ulil amri, orang yang mempunyai kekuasaan perkara. Ulil amri ini ulama tafsir menjelaskan, ada yang berpendapat ulil amri itu pemerintah. Ada yang mengatakan ulil amri itu adalah ulama. Jadi ulil amri wahum al ulama wal umar. Ini rencana iman nomor 40 sangatnya, seorang mukmin, seorang Islam harus mengikuti ulil amri, orang yang mempunyai kekuasaan perkara, yaitu para ulama dan pemerintah. Tapi yang harus diikuti itu yaitu perintah-perintah yang mengikuti undang-undang syara, dan larangan baik perintah atau larangan yang mengikuti undang-undang syara. Aja sewajib etoro, Maka wajib semua rakyat, seluruh rakyat itu mentaati mereka, baik zahiran wa batinan, secara zahir atau secara batin. Jadi dengan kesadaran, dengan taat, harus taat. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatnya kepada Rasulullah, dan orang yang mempunyai perkara dan pemerintah. Wahum al-ulama wal umara. Yang dimaksud pemerintah di sini adalah ulama dan umar. Orang ini wajib taat ke ulama. Karena berada perintah Kanjeng Nabi, ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Para ulama, nurut ulama. Karena ulama itu adalah obor di dunia dan lampu di akhirat. Ulama dia si menerangi umat karena gara-gara ada ulama dia. Muntah ada ulama peteng, muntah ada ulama alam dia peteng, tak tobat badan orang dia, tak kira tahu agama. Muntah ada ulama, laulal ulama lasorun nasukal bahaim. Muntah ada ulama, maka orang dia pada musuh hewan. Pada musuh hewan, ya dak ramah hewan. Hewan ya mun sapeh lah kone ya kun akami atai. Akami atai la tak ajang bajang ya tak mudaram ya ngak ruam manusia. Ngak hewan manusia ya. Jahat manusia apa? Hewan dia ngak macan, ngamukan. Hewan sekini yontan bi hewan seraja. Aja hewan. Hewan bebat kemuntah ada ulama, celaka manusianya. Celaka. Ialah ngak ruai ngak ajam darma. Ajam bro sering letak ngaji, letak teman ngaji. Ajam mun beda kancan ngakan itempung igenteh. Ya kadang pakai korbina isake. Make budun isake. Itu ajam. Manusia mun letak ngaji, mun letak ada ulama, tak toro ulama, ialah ngak ajam bro manusianya. Ngak ajam. Tak tahu apa, tandi akhlak lah tandi apa, wis tak tahu apa, itu manusia rosak keberadaan dia. Mun tak toro ulama.
Ya, tentunya ulama yang harus diikuti itu adalah ulama akhirah, ulama akhirat. Tuan anakku sekalian, ulama yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tuan anakku sekalian, kemudian pemerintah mengikuti pemerintah, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani lakin la yata'u fil harami wal makruh. Dipun Kanjeng Nabi, barang siapa yang mengikuti pemerintahku, maka berarti mengikuti aku. Kanjeng Nabi, orang yang taat ke pemerintah berarti taat ke engkau, dan Kanjeng Nabi. Oman aso amiri, orang yang durhaka kepada pemerintahku, maka termasuk orang yang durhaka kepadaku. Orang yang taat ke pemerintah termasuk maksiat, durhaka ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak mutlak, anak-anakku sekalian. Perintah pemerintah itu yang harus diikuti yang mana? Lakin la yuta'u fil haram wal makruh. Perintah berharam atau bermakruh kita wajib itu. Jadi taat yang mutlak itu hanya taat kepada Allah dan Rasulullah. Mun selain dia maka ulama, maka tidak mutlak itu, anak-anakku sekalian. Itu pun ulama ngajak dia ke barang-barang haram, oleh apa? Atau ngajak ke makruh, tak larang makruh. Ulama akhirat itu sih ngarang ke barang haram. Ulama akhirat itu sih ngarang barang haram atau ngarang barang makruh. Termaksud dia sih mana makruhnya merokok. Iya. Ulama sih betul, iya sih melarang barang haram atau barang makruh. Karena makruh dia pada larang Allah Taala. Iya. Bisa orang yang mengelakoni barang makruh dikatakan mengajar. Dan juga itu Pak Kuna siapa? Habib Umar, Sayyid Umar Yamani itu, ya. Orang merokok itu Rasulullah tidak akan hadir. Orang berselawat tapi merokok, orang yang merokok maka Rasulullah tidak akan hadir. Itu coba buka di YouTube Fatwa Sayyid Habib Umar As-Sadi. Soalan itu sekalian juga Habib As-Sadi ini juga begitu. Ini jadi pemerintah atau siapapun selain Allah dan Rasul itu kalau memerintah perkara haram atau bermakruh tak boleh makruh, karena la ta'ati li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat ke siapapun di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam masalah rancang iman, kewajiban orang Islam dan iman itu wajib mengikuti pemerintah dan ulama. Wajib mengikuti ulama dan pemerintah. Itu anak-anakku sekalian, hidup ulama yang memimpin pesantren kayak itu atau undang-undang pesantren itu wajib. Senajan asal sunnah kepala perintah mesti wajib. Kepala perintah bikiai aku asal sunnah jadi wajib. Itu anak-anakku sekalian. Ibadah perintah yang buat asal sunnah jadi itu hukum, anak-anakku sekalian. Melanggar aturan pemerintah itu tidak boleh. Melanggar aturan ulama juga tidak boleh. Orang ini tak boleh melanggar aturan aku. Aji kewajiban, kata kewajiban. Ya, kewajiban karena gurunya tak kena nyorok bareng-bareng atau kawan. Semua yang diperintahkan dilarang undang-undang pondok dan yang dilarang itu untuk kemaslahatan. Kalau belum kemaslahatan yang mereka
Islam ada di neraka. Malih selamat masuk surga dan Gusti Allah. Tuan-tuan sekalian, kemudian di dalam pengajian pada saat ini saya akan menjelaskan yang berhubungan dengan masalah Jumat terakhir dari bulan Rajab. Ya, karena setiap hari termasuk Jumat terakhir dari bulan. Yang pertama dianjurkan di dalam Jumat terakhir dari bulan Rajab itu kalau bisa, ini keterangan dari Syekh Ali Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Khulasatul Asar, terjemahnya kitab Khulasatul Asar, anna man qara'a fi akhir Jum'atin min Rajab wa khatib al-minbar Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah khamsan wa salasin la tanqatu ad-darahim min yadayhi tilkasar. Barang siapa yang membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali, sedangkan imam di atas mimbar, imam di badan mimbar, maka tidak akan putus uang selama 1 tahun. Punya pesen selama 1 tahun. Dan sekarang dibaca 35. Untuk banyak pesen kayak tak kekurangan. Ini anak-anak sekalian, ya informasi ini dan ini yang terbaik. Pokoknya dalam selanjutnya dalam Jumatnya usahakan kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia berkata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabban. Siapa orang yang bisa menghidupkan sunnahku berarti orang yang cinta kepadaku. Jadi Nabi siapa orang yang bisa dimudiin dalam pada kanjeng Nabi, anjing termasuk orang yang cinta dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nang hadis lain kanjeng Nabi ada bu, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun ajrin. Orang yang berpegang kepada sunnahku dikala umatku sudah rusak, maka mendapatkan pahala ajru mi'ati sani, ganjaran 100 orang mati sani, pahala 100 orang mati. Yang dianjurkan di dalam hari Jumat ini juga Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pakai surban, pakai surban. Sila lampar dari Nabi ada debu. Mereka ngatur surbannya, mereka ngatur setengah haji yang roh. Mereka patah haji masa surban. Iya, asurbannya orang haji atau setengah haji, sebenarnya surban. Tak mau kemudian Nabi. Wa innal malaikata ta'amama. Asurban berarti kalau malaikat bersurban. Hadis lain dari Nabi ada rakaatan di imamatin khairun min sab'ina rakaatan bila imam. 2 rakaat untuk surban lebih baik daripada 70 rakaat tanpa surban. Ini yang harus sekalian. Kemudian juga bersiwak, biasakan siwak. Itu bagi orang yang tidak puasa. Kalau puasa mula zawal itu tak sunat bersiwak ya. Tak sunat bersiwak. Atau membatalkan puasa. Iya. Bilpi mun beda pendapat mungkin tak saudara tak apa. Saudara tak oleh si karena membatalkan puasa. Ini ya mungkin metode yang Abu Umar. Tuan-tuan sekalian, kemudian sabda Nabi, rakaatan biswakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, salah satu wajibatun ala kulli muslim. Ada 3 perkara
wajib kepada setiap orang Islam. Tapi wajib di sini di mana sunnatul muakkadah, wajib syar'i. Ini termasuk sunat makan, sunat sangat ekonomi na para doa wajib. Di mana yang hadisnya wajib. Salah satu wajibatun ala kulli muslimin. Apa? Al-wudu yaumul jum'ah, atus hari Jumat. Terus akhirnya atus hari Jumat, yaumul jum'ah sunatan lainnya. Nah, kalau atus hari Jumat sunat karena orang. Wasiwakun dan siwak, memasuki dan memakai wangi-wangian. Angkut parfum dan sampai perbuatan. Iya. Lebih sekarang Peter Amos. Yo ini tapi mau ngecek ke Korea bahwa penjara Peter Sion. Oh Peter Amos tulis mandi, tulis mandi tak mengganggu orang lain. Atau kelam pilih sikap yang mengelam pilih bocor kesannya. Sesuai terbuat oleh hari Jumatnya. Iya. Yang mungkin benar hari Jumat pada. Hari yang anjurna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis lain ta'amamu fa inna syayatin la ta'amma. Bersorbanlah karena setan-setan itu tidak pakai sorban. Asurbanlah karena setan dia tak butuh sorban karena mana tak pada setan, mana tak pada musuh. Asurbanlah mana tak pada setan. Itu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang sangat kesulitan boleh terhati, iya. Tuan anakku sekalian, itu pertahankan sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman. Orang yang di zaman ini tak ada sunnah Rasulullah SAW. Itu anakku sekalian, usahakan yang melakukan sholat Jumat, jangan sampai tak melakukan sholat Jumat, karena dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka Jum'ah falahu indallah ajrumi'at syahid. Orang yang bisa melaksanakan sholat Jumat, yang menemukan sholat Jumat, maka akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Usahakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masyarakat berjamaah ini tiap-tiap waktu dianjurkan orang yang sholat berjamaah. Karena dia mulai Nabi Muhammad SAW, sholatul rajuli ma'al jamaah khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridatan. Sholat orang yang berjamaah lebih bagus ketimbang sholat 40 tahun kira-kira berjamaah ke TV. So, orang yang berjamaah masa berjamaah ke TV. Nanti kalau sakit, terus begitu. Bukan dianjurkan di hari Jumatnya potong kuku, motong aja, potong setan, neng itu benar pokok saja. Orang sepotong pokok, pokoknya di Jumat yurisul bina, eka waris. Soki, detail soki, tak detail orang yang mana. Itu orang yang memotong buku di hari Jumat. Karena itu sekalian, anjurkan begitu. Ya, diyeknya, akeh. Wah, apa potong rambut, potong mau lancar mungkin akeh. Iya, mau mulai ini, sana belajar, sana dipelan. Baik, orang ini seorang lancar, tak tergerak, anda kebagus. Ketika kamu milih orang saja, pilih orang sudah pada, kan? Aku sudah pada kalau yang
sunat atau ada yang gila. Mana dia orang ajar sunat itu kanjeng Nabi ya khusus sa'arahu wa yattasiru ala wasatih. Kanjeng Nabi itu termasuk sunnah Rasulullah atau berkasaro setengah tes tidak mengelir berkasaro. Iya, itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Tadi ibu sekalian begitu nah. Jadi sunnah dia, sunnah adalah kalau sunnah adalah assalamualaikum jannah. Iya. Ikut niat dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Mungkin to'at niat atau dalam badannya stop pilih untuk ikhlas karena Allah. Asurban karena atau dalam badannya asiwak atau dalam badannya ide yang kecelakaan atau dalam badannya atus karena atau dalam badannya la yu'minu ahadukum jawab kanjeng Nabi hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu. Tak iman selasi itu mengerti sampai keinginannya mengikuti apa yang saya bawa. Jadi kanjeng Nabi tak iman orang yang tak ada pengantaran norok dalam pada kanjeng. Dia mana apa dia atau dalam pada kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat apa? Suri teladan yang baik. Contoh paling bagus ini di kanjeng Nabi. Nah, ini kanjeng. Jadi setan, jadi artis. Ya, jadi orang-orang rosak, jadi orang-orang barat berpakaian seperti pakaian Rasulullah. Ya, karena kanjeng Nabi ada Abdul Siyabul Bid. Paling utama dalam pikiran itu seafdol yang tadi pikiran dalam tak apa-apa yang tadi paling bagus aksana siap paling bagus kelampi paling bagus kelam jangan sampai kelampi coba ikut baju coba kelampina apa sesa seminggu wow aku cara asalnya benar asalnya jangan sampai tak asalnya yang sendirian kamu sehari paling mandi man kami tak tahu cara antara Jumat bawa nama cara orang yang bingung tak bisa dengan sendirian itu adalah sekalian kelakuan yang perlu dikerjakan di hari Jumat ya selesai Jumat usahakan jangan sampai buru-buru bacalah marilah Jumatnya ya Fatihah 7 kali kemudian qul a'udzu birabbil falaq qul 7 kali qul a'udzu falaq 7 kali qul a'udzu birabbin nas 7 kali semua dosanya diampuni oleh Allah selama 1 minggu. Hanya kadang-kadang min Jumatin ila Jumatin. Jadi kakek usahakan apa sih anjuran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikerjakan di hari Jumat ini karena hari Jumat merupakan sayyidul ayyam. Ya. Gustena areh selama 1 minggu paling mulia areh. Demikianlah pengajian anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat berkah. Kalau mohon maaf. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum